Waktu itu kendalanya kalau memutuskan pakai konsultan branding itu karena di luar pemalsuannya banyak. Jadi banyak banget yang ikut kita punya counterfeit ya. logo sampai dimirip-miripkan banget persis. gitu. Terus dos kita itu kan karena kita punya kualitas waktu itu cukup premium sehingga kadang dosnya dipakai lagi isinya bukan punya kita ya. Di reuse ya. Iya. Jadi ada banyak sekali kejadian sampai customer tuh ada yang kayak ini asli bukan ya? Ini asli bukan ya? Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Halo semua, welcome to Marketplace System. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas tentang manage financial dan efisiensi perusahaan. Nah, di sini kita ngomongnya ke UMKM ya. Betul. Bagaimana karena kita juga banyak teman-teman yang UMKM juga, itu berarti yang mungkin di bawah 4,8 M. Yes. Per tahun. Per tahunnya. Seperti itu, Okay. gitu. Oke. Dan pembicara kita hari ini bukan pembicara yang asing ya, Komandi ya, karena sebelumnya sudah pernah ngobrol-ngobrol juga dengan viewernya 15.000 betul, yang nonton. luar biasa sekali itu ya. Yes. Hari ini kita ada Kohayi dengan C. Erika yang akan ngobrol dengan kita Dari ya, Kohayi. Bibir Cokro. Yeay. Oke, gimana Vika? Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama saya ingin tahu dulu kan, kalau ngomongin tentang manage financial berarti harus tahu dulu fondasinya itu apa saja. Kalau di dalam pencatatan keuangan mungkin di segi UMKM itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, C. Ya, kalau kita lihat dulu ya, UMKM itu kan biasanya ciri-cirinya itu owner itu masih betul-betul terlibat dengan operasional gitu. Jadi kalau dulu kita awal tahun 2012 ya yang jelas ya. 2012 itu kayak kita masih ngasirin, masih jadi kasir. Masih jadi kasir, terus kita yang setor. Tiap pagi yang buka toko, bukai tokonya itu kita ikut bersih-bersih, ikut nata roti gitu ya tiap hari ya. Ya itu kalau awal-awal. Terus karyawan kita paling cuma 3 di awal itu, cuma 3 karyawan. Terus kemudian ciri-cirinya biasanya kita tuh nggak punya laporan karena sudah nggak mungkin ada waktu lah ya gitu, kadang udah sibuk. Waktunya habis untuk jualan Habis gitu. untuk Produksi dan jualan. operasional, ya. Okay. Ya, terus ciri-cirinya lagi biasanya kita itu harga itu nggak pernah ngitung. Kita tuh kompetitor harganya segini, aku juga ikut segini atau bahkan kadang lebih murah. Ya, maunya nyikat-nyikat gitu. Ya, awal-awal tuh kayak gitu sih kalau ciri-cirinya. Nah, kalau ditanya tadi apa fondasi yang harus punya ya setelah kita sesuai pengalaman kita ya, pada saat itu kesalahannya yang sebetulnya harusnya aku punya gitu ya, harusnya aku punya. Satu itu pencatatan harian, omset. Itu penting, karena kalau kita nggak nyatet harian omset, kita tuh nggak punya benchmark. Tahun depan kita mau bikin target loh, bulan ini pendapatanku berapa ya, gitu. Penting untuk analisa ya. Terus itu baru yang mengenai omset. Terus kedua, kita nggak boleh males ngitung HPP. HPP itu penting ya. Dulu kita itu juga bingung gimana sih caranya ngitung HPP roti. Kita kan bisnisnya roti gitu. Jadi kita saya juga backgroundnya bukan accounting gitu, bukan accounting yang bisa bikin laporan keuangan secara standar tuh gimana, enggak. Yang penting hari ini ngambil bahan berapa, jadinya berapa, keluarnya berapa, karyawan kita hari ini yang bekerja berapa, itu bisa menghasilkan roti berapa, terus hari ini LPG yang dipakai itu berapa, dalam 1 bulan listrik berapa, itu semua harus dicatat. Kalau kita belum tahu cara mengolah laporannya nggak apa-apa, yang penting datanya semua dikolek. Gitu, waktu itu kita pokoknya oke, hari ini karyawan yang kerja 4, roti yang bisa dihasilkan waktu itu kalau 4 itu ya berapa ya, 500, 600 misal gitu. Terus kemudian bahan yang kita pakai apa aja, itu semua kita catat. Dari situ nanti kita baru bisa menghitung HPP. Oh, misal roti saya harganya 10.000. Ternyata penggunaan bahan, sekitaran mungkin 3.000, 4.000. Lalu kemudian kita sebutnya itu overhead cost ya. Overhead cost-nya misalnya overhead cost itu dari segi gaji karyawan, terus kemudian energi itu maksudnya listrik, kemudian gas gitu ya. Itu biasanya faktor paling besarnya itu. Itu misalnya katakan 20% misalnya. 2.000 misalnya. Nah, kita sudah tahu nih, HPP saya dalam menjual roti 10.000 itu 5.000. Gitu. Itu kita harus
harus punya angka itu, jangan ngawur ngeset harga gitu. Terus yang Oke, ketiga, sebelum lanjut ya, tapi untuk ngitung HPP ini untuk teman-teman gitu ya yang biasanya lagi. Nah, enaknya cut off-nya itu atau periodenya itu per kapan? Enaknya per seminggu atau per 1 bulan atau mungkin kalau per hari kan terlalu ribet ya, atau per 3 hari atau gimana? Nah, waktu itu per kira-kira batch gitu ya, Mbak, mungkin. satu batch itu berapa? 1 minggu atau 1 bulan gitu. kalau collect datanya saya per hari. Kalau collect data saya per Tapi per hari. cut off Tapi kadang-kadang cut off-nya LBG kan 1 nggak sehari bulan. habis kan? Ah, berarti per bulan Cut ya. off-nya 1 bulan untuk mengevaluasi. Tapi nanti ya setelah punya catatan 1 bulan, kita akhirnya kan punya catatan 1 tahun. Itu juga penting gitu. betul. Karena kadang ada biaya yang bulan Januari ada, bulan Februari nggak ada. Kita akan temukan biaya-biaya kayak gitu. Jadi kita catat tuh pasti tiap hari. Terus kita cut off-nya di setiap bulan. Ya, bahkan dulu tuh the ekstrim sampai kayak aku itu duduk di sebelah tukang nguleni, tukang mecahi telur gitu, tukang oven itu hanya untuk menghitung timer ya. Pakai timer. Jadi sebetulnya roti itu berapa detik sih? Berapa menit sih? Untuk bungkus roti itu 1 orang tuh berapa detik gitu. Jadi itu penting untuk efisiensi nanti. Iya. Gitu. Jadi kuncinya ya harus punya data yang valid. Ya, jadi per hari. Oke, jadi teman-teman kita bisa lihat bahwa detail-detail seperti ini nih sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak setia dalam perkara kecil gitu ya, gimana caranya nanti bisa jual puluhan ribu bluder per hari gitu ya. Kalau misalnya kalau dalam yang kecil-kecil gini nggak diperhatiin gitu. Makanya kayak gini-gini nanti akan gampang ya begitu ketika Tuhan kasih favor. Ternyata semua data itu udah siap, tinggal maksudnya bukan dimainin, tapi tinggal di adjust saja. Oh, aku mau lebih hemat, berarti aku harus mana yang harus tak tekan, mana yang harus lebih produktif dan sebagainya. Itu ya, lanjut sih. Terasanya data itu penting tuh ketika kita ekspansi. Nah, ini mungkin kesalahan kita yang teman-teman harusnya jangan ulangi gitu kan, dari awal dipersiapkan. Ketika ekspansi data itu menjadi sangat-sangat penting karena saya harus beli mesin ukuran berapa, kemudian yang speed berapa. Kita waktu itu butuh berapa lama ya itu ya untuk adjust mengganti ke pabrik baru itu? Cukup seminggu lebih ya kayaknya ya. Kita 2 minggu. 2 mingguan kayaknya untuk Jan itu buang roti cukup banyak. Oh ya? Ya, karena mengadjust ke mesin yang baru kan gitu, adjustment ke mesin Ya yang itu baru. buangnya kenapa ya? Maksudnya karena tidak standar atau misalnya pas Nggak atau jadi memang roti nggak itu. jadi, gagal gitu. Gagal Kita ya. cari setelan ya. yang pas. Cari setelan yang pas ya karena itu tadi keterbatasan data. Kayak kita pindah ke tempat yang baru, terus mungkin saya tuh juga pengalaman di pabrik yang sekarang nih ada beberapa yang salah ngukur ya, kayak ruang provernya kita tuh ternyata setelah jadi kekecilan, ya terus kemudian conveyornya ternyata kok kurang panjang gitu, terus ya ada beberapa kesalahan yang sebetulnya tak pikir-pikir lagi, oh salahnya karena data saya ini kurang akurat ya, sehingga pada saat ekspansi terjadi bottleneck gitu, ya. Oh ya, ini harus sejak UMKM Sejak ya. awal untuk ya. Usaha harus kecil sejak dan awal. menengah. Betul. Kan kadang-kadang ada singkatannya UMKM uang masuk kalah melulu. Nah, tapi dengan hal ini harusnya kan makanya kenapa kok pada hari ini kita tertarik untuk bicara accounting atau keuangannya. Ya, keuangan sejak dari kecil udah usahanya kecil udah harus diperhatikan. Gitu. Iya. Lanjut. Ya, terus tadi nomor 2 HPP ya. Terus nomor 3 itu laporan rekening itu pribadi sama perusahaan jangan dicampur. Betul-betul yang ini non negotiable, benar-benar harus di split. Karena kita nggak bisa keuangan pribadi itu ngambil di perusahaan ya. Apa yang ada di laci? Ini Nah, maksudnya. ya, pokoknya diambil. Nah, itu nggak boleh. Jadi usahakan untuk punya kita melakukan kesalahan itu juga di awal-awal. Jadi almost 2 tahun kita itu masih pakai rekeningnya pribadi. Ya, itu kesalahan fatal. Satu di sisi perpajakan kita bermasalah karena pakai nama
tercampur dengan pengeluaran pribadi. Kemudian yang kedua juga kesalahannya kita nggak bisa kontrol. Ini pengeluaran apa, akhirnya yang harusnya bisa direinvest ke perusahaan katut lah istilahnya, Ikut ke kepake. bawah, iya, jadi ikut kepake gitu. Kita itu harus menentukan, kalau di awal-awal ini kan uang cash flow sangat tipis ya. Kita ini harus menentukan jasa kita ini setiap bulan ini digaji berapa. Kita ini kan ikut kerja. Nah, ini kita berapa nih sebulan ini mau ambil berapa? Itu kita tetapkan juga sebagai fixed cost sampai biaya tetapnya. Gitu. Jadi yang pertama yang paling mudah dilakukan, pokok rekening jangan jadi satu. Ya, dipisahkan. Dipisah. Nah, Iya. gimana cara menentukan gaji? Atau Bro Ai, atau kan kalau nggak salah kan kalian kan bisnis family bisnis juga kan. Family. Jadi di tengah ada pemegang saham gitu ya, yang notabene juga saudara-saudara sendiri, tapi juga kalian mungkin yang saya lihat sangat-sangat terlibat di sana gitu. Sebenarnya kalau dari kita, wah ini harus dibuka ini terpaksa nih. Tapi nggak apa-apa lah, demi Biskon kita buka. Thank you. Jadi kita berdua masang seperti kita ada manajemen fee go. Jadi dari Nah, kita, itu profesional kan? iya profesional, kita ambil Which is manajemen good kan fee. daripada Betul, itu nggak itu jelas. yang kita terapkan sekarang ini. Jadi ngikut persentasenya kita yang ngatur. Jadi dari laba itu kita nggak tarik semua, maksudnya manajemen fee. Misal bulan ini labanya 10 juta, kita cuma ngambil 25%, gitu misalnya ya, misalnya. Jadi ngambil pokoknya berapapun labanya kita hanya ngambil 25%. Kalau misalnya di awal-awal mungkin 25% berat ya, karena kan kita laba masih sedikit, nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Ya nggak apa-apa. Kita komitmen, oke, saya tarik 50%, yang 50% di reinvest. Atau kalau masih dirasa belum cukup lagi ya 75, tapi harus ada cut off-nya. Nggak boleh Terus-terusan. asal-asalan. Ya, asal-asalan. Iya. Dan sebenarnya bisa seiring dengan waktu kan. Katakanlah misalnya sekarang gitu ya, dengan misalnya kalian yang sangat-sangat terlibat di sana, sangat-sangat berkeringat dan cucuran air mata, putar otak dan sebagainya. Mungkin nggak tahu ya bagi teman-teman saya. Oke, sekarang saya nggak bisa kalau dengan gaji UMR misalnya seperti itu. Jadi saya patok sekian, tapi nanti seiring berjalan dengan waktu sampai hit angka sekian, itu baru kayak tadi manajemen fee yang 25%. Nah, Iya. harusnya tetap bisa seperti itu kan ya. Betul. Jadi nggak harus semuanya fix seperti itu. Jadi Nggak nanti harus. ketika bisnis tambah gede loh, kok aku tetap fix. Gitu. Iya. Seperti itu. Itu angka sebetulnya kan, apalagi kalau bisnisnya bukan bisnis keluarga ya. Kalau itu milik pribadi, sebetulnya kan itu komitmen mendisiplinkan diri sendiri, itu yang susah. Mungkin justru yang berpartner, yang kongsian itu lebih mudah. Karena kan namanya partneran ya, semuanya transparan. Ya. Tapi ketika kita memulai bisnis yang, saya kan ada satu usaha lagi yang milik kami berdua, itu lebih berat dalam level kamu harus komit ke diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Kayak orang diet lah aku. Ya, toh. Kalau di depan orang pura-pura diet, ntar begitu nggak ada orang. Ya itu. Disiplin dan diselipin. Beda dikit. Ya. Ya, biasanya godaannya di situ, ngelihat ada uang cukup banyak di rekening perusahaan, mungkin sudah ngumpul-ngumpul, jangan lupa itu tuh nanti untuk bayar hutang, untuk stok, untuk biaya gitu kan. Kalau kita nggak punya laporan pencatatan, asal ngambil, nah nanti mendol buri bahasanya apa ya, di belakang nanti kita jadi pusing ya gitu. Nah, di tengah sekarang ini ya, in this ekonomi kan orang-orang itu ada yang agresif, terus misalnya bakar uang, itu udah mending rugi dulu. Nah, itu gimana pengaruhnya ke accounting atau ke keuangan, misalnya dari sisinya Bro Hai sama Erika? Menanggapi seperti itu. Kan Menurut orang saya- sekarang dapat investor ataupun kadang-kadang nggak dapat investor pun, pokoknya yang penting eksis dulu, bisa dapat engagement dulu. Nah, itu gimana? Iya. Menurut saya kalau bisnis UMKM itu kok nggak, kami pribadi ya, menurut saya bisnis UMKM kok nggak tepat ya kalau untuk bakar uang Jadi gitu. style startup itu tidak tepat untuk diterapkan di UMKM. Enggak, gitu. iya. Kan bisa dibilang itu bisnis UMKM itu kita nggak butuh strategi yang fantastis gitu, sesuai pengalaman kita ya. Kita cuman perlu disiplin dan menjaga kestabilan, kestabilan gitu. Kita nggak ada sih di awal itu bakar-bakar uang sampai masif advertisement gitu, itu nggak ada. Kita betul-betul mempertahankan kualitas, mempertahankan kita punya fixed cost biaya kita,
jangan sampai melonjak gitu aja, stabil, omset stabil di awal-awal kita seperti itu. Mungkin sekitar kita rekrut mulai pakai brand aware konsultan tuh kapan ya? 15. Nggak tahu 2017 mau 17 pindahan ya, itu. 17. Jadi sekitar 4 tahun itu kita melakukan hal-hal yang very basic and very disiplin itu sekitar 4 tahun dari sejak manage ini ya. Nggak ada hal-hal yang fantastis, betul-betul cuman pakai BBM iklannya gitu zaman broadcast itu. gitu? Cuman pakai broadcast, logo Canva di Instagram juga saya buat sendiri, nggak ada tuh pakai medsos nggak ada. gitu yang ya tuh Oke. juga enggak karena semuanya biaya kan. Kita waktu itu kan sangat minimumkan biaya. Jadi semua kita pegang sendiri, medsos kita pegang sendiri, desain kita pegang sendiri, logo ya cuman bayar yang lokalan untuk bikin logo kayak gitu. Baru setelah 4 tahun dirasa kita sudah cukup modalnya, baru tahun 2017 kita pakai Brand consultant. brand Brand consultant. consultant. Nah, Iya. mumpung sampai sini dulu, saya mau pengen tanya, sampai sampai level berapa Anda berdua merasa bahwa oh sekarang ini saya nggak mampu handle sendiri, saya perlu konsultan pajak, perlu konsultan keuangan, perlu konsultan brand, perlu. Nah, atau dari awal disiapin dulu kan kadang-kadang ada anak muda yang idealisme ya, Betul. oh ini semua konsultan disiapin dulu. Nah, kira-kira sampai level mana gitu ya yang menurut Anda bijaksana, jadi biar teman-teman juga bisa tahu nih. Mengukur. Betul. Jadi misalnya yang sampai level sekian mending tak kerjain sendiri dulu. Betul. Aku kan ya kayak tadi banting tulang, peras Iya. keringat, cucurkan air mata. Tapi sampai level tertentu dan setelah ada omset tertentu, aku punya kelegaan untuk yang mana yang duluan aku harus ambil. Misalnya konsultan atau profesional mana yang aku harus hire gitu. Kalau dari sisi kita itu malah seringnya telat kok. Jadi kayak sudah ada masalah Oh. Baru cari. baru cari. Yang kita alami ya, sesuai pengalaman gitu malah kayak udah kebablas gitu, kayak merasa belum mampu padahal biasanya kita di-advise sama biasanya orang di luar tuh lebih bisa melihat kondisi Objektif kita ya, lebih objektif ya. Jadi kayak sudah waktunya lah kamu Pakai ini. pakai ya mungkin mentor itu penting juga ya, teman rekan bisnis itu. Waktu itu kendalanya kalau memutuskan pakai konsultan branding itu karena di luar pemalsuannya banyak. Jadi banyak banget yang ikut kita punya Counterfeit ya. logo sampai dimirip-miripkan banget gitu. Terus dos kita itu kan karena kita punya kualitas waktu itu cukup premium sehingga kadang dosnya dipakai lagi isinya bukan punya kita ya. Di reuse ya. Iya, jadi ada banyak sekali kejadian sampai customer tuh ada yang kayak ini asli bukan ya, ini asli bukan ya, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga akhirnya apa ya salah kita ini di mana ya gitu. Setelah nanya-nanya ke rekan-rekan teman-teman gitu, brandmu ini gak apa ya namanya, Apa ya? gak stabil ya, gak punya. Kayak kita kalau lihat brand apa ya, contoh misalnya itu boleh sebut merek ya kok. Ya nggak apa-apa sih ini kan. Masuk kayak gitu nih. Misalnya kita ngelihat huruf M gitu, itu kita sudah tahu Ya. itu McD gitu. Ya. Jadi kayak ijonya Starbucks itu khas, birunya BCA dan Mandiri pun berbeda Betul. gitu. Jadi akhirnya kayak oh iya ya. Jadi customer tuh bingung lihat logo kita. Logo kita tuh kadang Berubah-berubah. bluder, terus logo cokro, kadang logo di depan bluder cokro, kadang coklat, kadang putih, kadang tak taruh kiri, kita kan nggak punya background logo, nggak pernah background itu. Nah, jadi di situ akhirnya kita memutuskan memakai konsultan. Tapi ya tahu juga skala bisnis kita waktu itu segede apa. Waktu itu kita masih perusahaan UMKM, masih UMKM, kita bahkan kayaknya belum PKP waktu itu. Kita nyari brand konsultannya juga yang skalanya kita, suami istri yang punya passion yang sama, bukan kayak langsung ngambil company yang besar sebagai brand konsultan kita, ya tidak. Iya, konsultan pajak, saya waktu itu awal-awal tidak menggunakan konsultan pajak, karena saya sendiri punya background, pernah mengerjakan perpajakan lah di company orang tua. Ya, jadi waktu masih sederhana tuh kita masih kerjakan sendiri sampai di titik ya melihat tanda bahaya gitu ya, kayak butuh pendampingan baru kita
Ya, itu juga sama. Di awal-awal kita bukan masuk ke company apa gitu, enggak. Cari konsultan pajak yang Terjangkau gitu perorangan, ya. ya, yang temen yang lulus akuntan pajak. Jadi kayak gitu, harus ngerti skala kita di mana gitu. Tapi kalau dari pengalaman kita ini malah seringnya too late gitu. Bahkan di posisi sekarang ini kita juga udah cukup too late. Kita lagi struggle juga di posisi hari ini karena kok nggak dari dulu ya kita pakai konsultan gitu. Iya. Iya. Enggak, ya, tapi thank you ini membuat apa ya, teman-teman bakal jadi ngerti karena bagaimana untuk sesuatu yang precise, tepat waktu dan akhirnya membuat keputusan timing yang bijaksana karena ada dua kutub nih. Iya. Yang satu terlalu hemat atau pelit sehingga akhirnya pengen Nggak growth ya. Nah, Betul. nggak growth dan akhirnya malah risikonya terlalu besar atau yang satu lagi kutubnya terlalu boros. Betul, Gitu, betul. terlalu. Nah, kita nggak akan bisa memutuskan dengan objektif kalau nggak punya laporan sederhana tadi. Oke. Kan kita nggak tahu, seolah-olah kayak di rekening banyak bisnis sudah rame, berkembang, pikir punya uang, akhirnya wah aku mau gait yang ini konsultan sing top, dirasa punya uang, padahal kalau kamu punya laporan keuangan yang betul, itu bukan uangmu, bisa-bisa itu hutang, bisa-bisa itu stok. Maksudnya stok itu kan kita kalau biasanya kalau industri kayak kita ini kan temponya panjang, 1 bulan gitu, beli bahan ini kan temponya panjang. Nah ini kan bulan depan harus kamu bayar gitu kan. Jadi saya rasa semua keputusan tuh bakalan bisa lebih precise, lebih tepat kalau punya pembukuan yang matang. Kalau enggak semuanya kayak pakai Feeling. Angan-angan. Bayang. iya, itu yang biasanya salah di situ. Kan kalau kita punya pembukuan kita tahu, biaya saya nih cuma 20%, saya masih punya margin 30. Boleh nih, saya masih mampu nih bayar konsultan. Gitu kan. Berarti sebagai lebih ke arah marketing mungkin ya. Nah, kadang-kadang kan marketing sama keuangan ini kan musuhan nih. Iya. Jadi malah yang satu ngerem, yang satu ngegas gitu. Iya. Nah, gimana cara kalian berdua ini menyelaraskan itu? Itu kembali kita pada budget kok. Jadi kan setiap awal tahun kita punya budgeting sendiri, Sudah meeting ditentukan budgeting. Next ke depan kita mau ngapain aja, kita mau arahnya kemana. Untuk dari marketing berapa, untuk yang bagian perbaikan berapa dan mungkin pengembangan produk berapa, itu kan kita udah setup di awal kok. Nah, kita bekerja berdasarkan budget tersebut. Kita budget ini mau kita arahin kemana supaya nggak over juga. Nah, pernah nggak over? Lalu apa yang dilakukan? Pernah gue ya, kalau kita bilang over kadang kan di tengah perjalanan tiba-tiba ada offer yang menarik nih, misalkan dari sebuah perusahaan besar yang ngajak collab dan sebagainya macamnya, kan itu juga mau nggak mau kan kita harus tangkap. Nah, ketika offer tersebut ya kita laporan, ini mungkin ada pembengkakan budget sekian rupiah, gimana kita mau ambil nggak? Kita meeting lagi. Kalau ibu bos bilang oke, ambil, ya kita jalan bro. Nah, itu kan sekarang tergantung bagaimana Bro Ayi sebagai marketing gitu ya bisa meyakinkan bahwa oke, dengan pembengkakan budget marketing itu ternyata nanti ujungnya omset atau Returnnya bisa yang lebih itu besar. justru malah akan menambah. Betul. Pasti kita presentasi dulu. luar Butuhnya apa biasa. aja? Kenapa? Keluarganya. Iya, tetap profesional ya. Oke, teman-teman, rasanya kita harus berhenti sampai sini dulu karena waktu, tapi minggu depan kita akan ada sambungannya gitu Yes, ya, ada lanjutannya. Ya, mungkin sesuatu yang lebih Seru, lebih detail. teknis lebih, tapi juga pastinya lebih fun sih kalau ngomongin keuangan secara yang kita ngomong ini. Jadi keuangan nggak melulu tentang angka, tentang gini, tapi hal seperti ini karena ya orang yang nggak bisa memanajemen keuangannya ya pasti akan boncos sih terakhirnya gitu ya. Oke, see you next week. Bye bye. God bless. See you.